Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumadi, sarjana hukum, magister hukum, dosen S1 Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembaharuan hukum pidana. Pada mata kuliah ini, pembaharuan hukum pidana ini menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus, learning, ceramah, teoritis dan diskusi alternatif yang mencoba untuk berfokus pada standar learning dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video dibuat untuk memahami salah satu persyaratan sertifikasi tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, PDD, UKT, PT, khususnya di aspek pengajaran mata kuliah pembaharuan hukum pidana, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 6 program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini memiliki bobot yaitu 2 SKS selama 1 semester, membahas tentang pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang pemahaman hukum pidana yang ada di dalam KUHP baru. Pada mata kuliah ini akan membahas berbagai materi yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana. Yang pertama, konsep dasar dan tujuan pembaharuan hukum pidana dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru, termasuk asas legalitas. Yang ketiga, menganalisis KUHP lama dan KUHP baru. Dan yang keempat, memahami dan mengevaluasi penerapan hukum pidana mati. Dan yang kelima, pembaharuan hukum pidana dalam konteks kejahatan seksual, cybercrime, dan pidana khusus. Yang keenam, memahami restoratif justice di dalam Kitab Undang-Undang KUHP baru. Yang ketujuh, mempelajari tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, mempelajari tindak pidana narkotika. Dan yang terakhir, menganalisis konsep penyelesaian pidana tertentu. Nah, capaian pembelajaran atau CPL, program studi S1 Fakultas Hukum, studi ilmu hukum, yang berperan pada mata kuliah ini diantaranya, yaitu CPL. Yang pertama, mampu memahami konsep dan tujuan urgensi pembaharuan hukum pidana, serta sejarah perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Yang kedua, KUHP baru termasuk asas legalitas. Terus yang ketiga, mahasiswa atau mampu menganalisis perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, khususnya terkait pembaharuan hukum pidana material dan formel. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi penerapan hukuman mati dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dengan mempertimbangkan prinsip HAM, hak asasi manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pembaharuan hukum pidana dalam konteks kejahatan seksual, cybercrime, dan tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkotika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep restoratif justice di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan mengimplementasikan pendekatan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana tertentu. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi penerapan hukuman mati dalam praktek pembaharuan hukum pidana dengan mempertimbangkan prinsip HAM. Terus yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pembaharuan hukum pidana dalam konteks kejahatan seksual,
cybercrime, dan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Yang terakhir, mahasiswa memahami konsep restoratif justice di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan mengimplementasikan pendekatan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana tertentu. Nah, refleksi yang digunakan dalam mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini sangat beragam. Namun refleksi utama pada mata kuliah ini mengacu pada buku ajar yang telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPS untuk satu semester. Selain itu, terdapat berbagai sumber pustaka pendukung lainnya seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar pembaharuan hukum pidana ini dilaksanakan secara sinkronus dan askronus dengan menerapkan metode pembelajaran aktif atau learning yang menerapkan partisipasi, keterlibatan serta keaktifan mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip, dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dengan metode ini, mahasiswa diharap mampu menganalisis berbagai permasalahan hukum dan mengacu terhadap KUHP baru. Nah, bentuk perkuliahan pada mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini dilaksanakan secara sinkronis dan sinkron perkuliahan dilakukan melalui tatap muka di ruang kelas maupun secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom atau Microsoft Teams sebagai sarana. Sementara itu, perkuliahan askronus dilaksanakan melalui berbagai media pembelajaran seperti website grup, sistem informasi akademik, universitas e-learning, dan platform pembelajaran lainnya. Media tersebut digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi mengenai materi pengantar pembaharuan hukum pidana. Studi kasus yang relevan serta menyelesaikan berbagai tugas baik secara individu maupun kelompok. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemahaman dan kompetensi mengenai pembaharuan hukum pidana. Nah, pembelajaran mata kuliah perbandingan hukum pidana ini dilaksanakan selama 6 pekan. Pada 7 pekan pertama, kegiatan pembelajaran difokuskan pada penyampaian materi, yaitu materi diskusi dan kuis yang berkaitan dengan konsep, prinsip, serta regulasi mengenai pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya, ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada minggu ke-8 untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15, proses pembelajaran kembali dilanjutkan dengan penerapan materi lanjutan, analisis kasus, serta pembahasan berbagai isu mohon maaf. Pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15, proses pembelajaran kembali dilanjutkan dengan pemaparan materi lanjutan, analisis kasus, serta pembahasan berbagai isu aktual terkait pembaharuan hukum pidana. Adapun ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah pembaharuan hukum pidana didasarkan pada 4 komponen utama, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali baik secara individu maupun kelompok. Dengan rubrik penilaian disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tugas, ujian mahasiswa, serta ujian akhir semester atau UAS.
yang berupa studi, kasus atau proyek akademik. Penilaian tersebut dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman kemampuan berpikir kritis. Nah, sedangkan bobot penilaian pada mata kuliah pembaharuan hukum pidana terdiri atas beberapa komponen. Evaluasi, yaitu kuis itu 10%, tugas itu sebesar 30%, ujian setengah semester atau UTS itu 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Dengan demikian total bobot evaluasi pembelajaran pada mata kuliah pembaharuan hukum pidana adalah 100%. Itu untuk bobot. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pembaharuan hukum pidana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertemuan nanti di tahapan pertemuan semester dan di pertemuan terakhir dari semesteran itu di atas pertemuan. Baik, kesempatan ini mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melakukan doa salam. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang pembaharuan hukum pidana dengan dimulai dengan kebijakan hukum pidana. Jadi kita mulai dulu dengan materi yaitu kebijakan hukum pidana. Yang mana materi ini nanti akan kita ulas tentang beberapa materi, yaitu merupakan materi yang memang harus dipelajari oleh mahasiswa hukum, yaitu tentang KUHP. Yang mana KUHP ini nanti ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Tetapi sebelum itu kita dulu membahas tentang kebijakan hukum pidana atau panel polisi. Baik, ini agenda pembahasan kita pada hari ini. Pertama belakang konsep negara hukum, ya, teori-teori rias politika dan landasan kesusunan Indonesia sebagai negara hukum. Jadi Indonesia ini merupakan negara hukum. Yang kedua, ada kebijakan hukum pidana, ada pengertian dan istilah dan ruang lingkup panel serta hubungan dengan politik hukum pidana. Ya. Terus yang ketiga ada 3 tahapan penegakan hukum. Nah, tahapan formulasi itu adalah di bawah naungan legislatif, tahap aplikasi itu ada di yudikatif, dan tahap ekskresi itu ada administratif. Jadi yang ketiga seperti itu. Nah, yang latar belakang Indonesia sebagai negara hukum, ini latar belakang kita. Kenapa negara kita disebut negara hukum? Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu amandemen ketiga Undang-Undang 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, itu Indonesia sebagai negara hukum, dan pernyataan ini mempertegas ketentuan yang sebelumnya yang hanya tercantum dalam penjelasan umum di Undang-Undang 1945. Penjelasannya bisa dilihat. Yang kedua adalah gagasan negara hukum. Ya, gagasan negara hukum telah berkembang sejak Plato. Ya, menulis bahkan jauh sebelumnya gagasan ini didasari keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ya, ini gagasan yang negara hukum. Yang selanjutnya, nih, sejarah dan perkembangan legislatif. Nah, ini bisa dilihat kenapa negara kita disebut negara hukum dan negara. Nah, sejak Aristoteles merumuskan ciri-ciri negara hukum hingga perkembangan menjadi konsep modern, pemikiran ini terus mengalami transformasi sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesamaan. Jadi kondisi sama kesamaan mungkin adalah yang diikuti. Nah, ciri-ciri menurut Aristoteles dan negara hukum. Yang pertama, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah. Jadi tanpa musyawarah tidak bisa dilaksanakan. Jadi segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah. Yang kedua, seluruh warga negara ikut serta dalam
hukum yang mencerminkan keadilan. Ya, jadi negara hukum itu yang mencerminkan keadilan. Nah, sedangkan yang di norma kontinental lahir sebagai apa itu? Reaksi ya, revolusi terhadap raja-raja Eropa. Terus yang selanjutnya, nah ini ciri-ciri negara hukum menurut ini pendapat ya, pendapat Arabi, Livus. Ya, undang-undang pertama, undang-undang dasar konstitusi, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua pembagian kekuasaan negara, adanya pembagian kekuasaan negara yang tercermin dalam ajaran teori politika, legislatif, ya, dan eksekutif dan yudikatif. Ini. Yang ketiga, perlindungan hak rakyat diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat, perlindungan. Ini merupakan tujuan utama negara hukum. Jadi tujuan negara hukum itu ada di konsep nomor 3 kita, atau di konsep nomor 3 adalah yang artinya dilindunginya hak kebebasan rakyat. Perlindungan ini merupakan tujuan utama negara hukum dan menjadi tolak ukur apakah suatu negara sungguh-sungguh menjalankan prinsip regulatif dalam praktek bernegara. Nah, itu menjadi dasar kita apakah negara kita hari ini sudah memang masuk ke tahapan yang itu. Ya, saya kira saudara sudah bisa menilai sendiri apakah negara hari ini hadir sudah menjadikan kita memang sebagai negara, sebagai warga negara yang patuh dan sudah memberikan kita pelayanan sebagai warga negara. Nah, dari sebelum ini bukan jabatan kenegaraan, penegakan hukum, terus penegakan hukum, ya, ada jabatan legislatif, eksekutif, dengan penegakan hukum secara administratif, yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formalisasi. Kedua cabang kekuasaan ini bertanggung jawab merumuskan norma-norma hukum pidana yang akan berlaku. Ya, legislatif itu apa? Ayo, legislatif itu apa? Ada yang bisa jawab? Nah, contoh legislatif itu apa? Kalau DPR apa? Nah, legislatif yang eksekutif mana? Ayo. Ini
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan atau LP, ya, serta pelaksanaan komisi pengadilan secara konkret. Bekerja melalui sistem peradilan pidana, criminal justice system, dengan subsistem kepolisian, sistem itu ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Itu tidak perlu terpisah antara polisi, terus kejaksaan, terus pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Itu tidak bisa dipisah. Urutannya jelas. Polisi dulu, kejaksaan, baru kejaksaan, baru pengadilan, baru yang terakhir lembaga pemasyarakatan, baru SP. Nah, itu yang saran. Terus saran permanen, yaitu penanggulangan kejahatan melalui cara-cara di bawah pembinaan, antara lain kebijakan sosial, pendidikan moral dan agama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, terus penguatan nilai-nilai budaya, serta langkah-langkah prospektif lainnya yang bersifat struktural. Ini juga harus berkaitan. Terus kebijakan kriminal yang hanya bersifat seperti dengan mengandalkan sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak akan memadai apabila tidak dilengkapi dengan tindak pencegahan permanen. Jadi antara panel dan non panel ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus disatukan antara satu sama lain. Nah, menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat, ya, ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara konfigurasi politik suatu negara dengan karakter produk hukum yang dihasilkannya. Proses pembentukan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses politik yang berlangsung dalam suatu negara. Jadi politik hukum itu, orang politik hukum itu ada politik di sana. Dalam proses hukum itu ada politik di situ. Menurut ini penjelasannya. Konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum yang berkarakter, yaitu hukum yang mencerminkan kehendak rakyat terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan berorientasi pada kepentingan umum. Yang kedua, atau yang selanjutnya konfigurasi politik otoriter. Nanti kan saudara tinggal membedakan tentang negara kita, yaitu konfigurasi politik demokratis atau konfigurasi politik otoriter. Kalau otoriter melahirkan produk hukum yang berkarakter, ya, terus yaitu hukum yang berbentuk dari asas ke bawah, dari atas ke bawah. Menurut Prin telah ada upaya pembaharuan yang terus-menerus sejak tahun 1940. Nah, jadi pembaharuan hukum pidana itu sudah mulai dilakukan sejak tahun 1946. Baru di tahun 2023 ya baru dilaksanakan, baru ada pembaharuan hukum pidana. Tetapi pelaksanaannya pun dilaksanakan di tahun 2026. Itu KUHP yang baru. Ya, jadi begitu lama pembaharuan itu baru bisa dilakukan. Dari tahun 1946 sampai ke tahun 2023. 2023 membutuhkan waktu lagi berapa tahun untuk baru bisa dilaksanakan dan bisa digunakan KUHP yang baru kita. Cukup lama dari zaman Belanda dulu kita menggunakan KUHP. Barulah di tahun 2006 kita mulai melaksanakan. Perumusannya, pelaksanaannya, pengkajiannya, proses pembentukannya di tahun 2023. Anak-anak sekalian, apa materi yang Bapak sampaikan tadi di awal, apakah sudah mengerti? Mengerti, Pak. Bapak akan ngasih tugas resume per bab, nanti silakan dikumpul paling lambat itu di sebelum kita semesteran. Baik, saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melepaskan lafaz hamdalah.